Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa telah bermuka masam, atau bahasa Jawanya merengut. Siapa? Nabi Muhammad. Watawalla, dan berpaling siapa? Nabi Muhammad. Anja'ahu, ketika telah datang pada Nabi Muhammad sopo al-a'ma, orang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi Muhammad bermuka masam, merengut dan berpaling ketika orang yang buta, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, datang kepada Nabi Muhammad. Ayat ini sababun nuzulnya tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. An Aisyah, qalat, berkata Aisyah, unsila abasa wa tawalla fi bani Ummi Maktum al-a'ma. Ayat ini turun di dalam kasusnya atau ceritanya Ibnu Ummi Maktum yang buta matanya. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang pada Nabi, faja'ala yaqul, ya Rasulullah arsyidni wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udzama'il musyrikin. Kebetulan waktu itu Nabi bersama para tokoh-tokohnya orang musyrik. Di saat itu Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia datang kemudian minta petunjuk. Wahai Nabi, berilah saya petunjuk, berilah saya nasihat. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu alal akhir. Ternyata Nabi berpaling, tidak mau menghadap kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan Nabi menghadap pada yang lain. Wa yaqulu atara bima aqulu ba'san. Ibnu Ummi Maktum, dia bertanya, apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya berbicara yang enggak benar, wahai Nabi? Fayaqulu la. Nabi mengatakan tidak. Karena waktu itu Nabi bersama tokoh-tokohnya orang musyrik, sehingga Nabi merasa lebih mengutamakan pada tokoh-tokohnya orang musyrik yang lebih terhormat daripada Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Dengan sikap Nabi seperti ini, Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika, dan apakah yang menjumpai apa maka padamu Muhammad, la'allahu, barangkali Ibnu Ummi Maktum iku yazakka, mensucikan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Maksudnya dia mau iman. Wahai Muhammad, tahukah kamu Ibnu Ummi Maktum itu datang kepadamu untuk beriman loh. Kenapa kamu berpaling? Atau ya zakaru, mencari nasihat. Siapa Ibnu Ummi Maktum? Fatan fa'ahu, maka memberi manfaat padanya Ibnu Ummi Maktum
apa adzikra, peringatan atau nasihat. Atau dia datang kepadamu ingin mencari nasihat dari kamu. Dia ingin iman. Dia ingin mendengarkan nasihat dari kamu. Kenapa kok kamu tidak mau menerima? Ini sindiran Allah kepada Nabi Muhammad waktu itu ketika Ibnu Ummi Maktum datang ke Nabi. Nabi tidak mau menerima karena Nabi seakan-akan merasa berat lebih memilih orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik, mungkin lebih terhormat dan sebagainya. Nah, setelah turun ayat ini, kemudian Rasulullah SAW langsung sadar apa yang beliau kerjakan, yang beliau lakukan itu ternyata salah. Akhirnya Nabi setiap ketemu dengan Ibnu Ummi Maktum itu selalu menghargai, selalu menghormati. Falamma nazala fihi akramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu wa qala lahu ma hajatuka hal turidu min syai'. Setiap ketemu Ibnu Maktum langsung ditanya, "Hei Ibnu Maktum, apa yang kamu inginkan? Kamu butuh apa? Bisa saya bantu?" Wa idza dhahaba min intihi qala lahu hal laka hajatun fi syai'. Ketika Ibnu Ummi Maktum mau pergi pun Nabi terus menyapa. "Kamu butuh apa? Ada enggak yang bisa saya bantu? Ayo saya bantu. Kamu mau apa?" Sampai seperti itu. Wa dzalika lamma anzalallah amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Amman, adapun orang istagna yang kaya dia, fa anta maka engkau Muhammad lahu padanya iku tasodda menghadap engkau. Hai Muhammad, orang yang kaya kamu respon dengan baik. Itu orang kafir Quraisy, tokoh kafir Quraisy, kamu respon, kamu hadapi dengan baik. Padahal wa ma'alaika dan tidak ada atasmu Muhammad Allah yazakka, bahwa tidak mensucikan dia padahal tidak ada dosa atas kamu jika dia itu tidak mensucikan. Orang yang kaya itu tidak mensucikan. Artinya tidak ada celaan atau dosa atau hal yang memberatkan padamu kalau dia, orang yang kaya itu tidak beriman. Orang yang kaya nggak beriman itu tidak memberatkan padamu. Itu bukan urusan kamu. Wa amman dan adapun orang ja'aka yang datang dia kepadamu Muhammad yas'a dengan berjalan cepat, maksudnya segera. Wa huwa dan dia orang iku yakhsha, takut dia, takut pada Allah, ingin iman. La kok fa'anta, maka kamu Muhammad anhu darinya orang ikutalaha, tersibukkan kamu. Lah orang yang datang dengan tulus, dengan pengen segera dapat keimanan, dia takut pada Allah, dia ingin iman, lah kok kamu tidak merespon dengan baik, kamu mengabaikan, itu gimana? Kala, jangan begitu. Innaha, sesungguhnya Al-Quran, ikut tazkirotun, peringatan atau nasihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah nasihat.
Faman maka barang siapa sya'a yang menghendaki dia, zakarahu maka ingat dia pada Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki, tentu pasti dia akan ingat pada Al-Quran. Dia akan memperhatikan pada Al-Quran. Dia akan dapat hidayah. Nah, ayat ini mansuh, nasihnya surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayyasya'allah rabbul alamin. Jadi orang yang bisa mengambil peringatan, mengambil nasihat pada Al-Quran, itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang bisa memahami Al-Quran, orang yang bisa menerima Al-Quran, itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak semuanya orang, meskipun dia ingin mendapatkan, memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan bisa. Jadi bukanlah suatu jaminan keinginan orang untuk mendapatkan Al-Quran, dia pasti dapat. Tapi tentunya semua atas kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki, pasti bisa. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan bisa. Dinasehatin kayak apapun pakai Al-Quran, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan bisa. Al-Quran itu fi suhufin mukarromah. Di dalam mushaf mukarromatin yang dimuliakan. Mushaf itu lembaran atau kitab yang dimuliakan. Fi suhufin mukarromah itu maksudnya adalah ya Al-Quran itu. Marfu'atin yang ditinggikan atau yang diangkat. Mutahharatin yang disucikan. Bi aidi safaroh, di tangannya malaikat yang bepergian. Kiramin yang mulia, barorotin yang baik. Maksudnya malaikat Jibril. Itu yang dimaksud fi suhufin mukarromah marfu'atin mutahharoh, itu adalah lauhul mahfud. Artinya Al-Quran yang sudah ada di dalam kitab lauhil mahfud. Suhufin mukarromah marfu'atin mutahharoh. Di Al-Quran itu di dalam kitab lauhil mahfud, yaitu di langit Sabtuju, yang mana menunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul barang yang istimewa, yang mulia, yang disucikan, ya, disucikan dari tangannya setan. Nggak sembarang orang yang bisa menyentuh Al-Quran. Allah hanya mempercayakan kepada malaikat Jibril. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh pada Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Dalam ayat ini, bi aidi safarotin kiramin baroroh. Yaitu di tangannya malaikat yang bepergian, yang mulia, lagi yang bagus, yang baik, yaitu malaikat Jibril. Sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan, yang dimaksud dengan safarotin kiramin baroroh itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu sering bepergian untuk menyampaikan risalah atau wahyu. Al-malaikah alladzina yasfiruna bainallah wa rusulihi bil wahyi. Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, alladzi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu qala Hisam wa huwa syadidun alaih qala Su'bah wa huwa alaihi syakun falu ajroni. Nabi mengatakan orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, dia bersama malaikat Jibril, yaitu malaikat yang bepergian, yang mulia, lagi yang baik. Saudara, setelah kita kaji tentang ayat pertama, kita mendengar ceritanya seorang Abdullah ibnu Maktum datang ke Nabi. Awalnya Nabi tidak mau menerima. Nabi waktu itu bersama orang-orang tokoh kafir Quraisy. Nabi lebih cenderung pada tokoh-tokoh atau orang mulia. Kemudian Nabi diingatkan dan akhirnya Nabi sadar. Dan Nabi setiap ketemu Abdullah ibnu Maktum selalu menghargai, memuliakan. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa siapapun orang yang datang ingin mengaji, ingin berbuat baik, kita jangan pernah menolaknya. Kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, kalau ingin mengaji, kalau ingin mendapatkan ilmu tentang Al-Quran, ya jangan ditolak. Kita hargai, kita beri kesempatan. Qutila telah dimatikan atau dibunuh, maksudnya dilaknati. Sapa al-insanu, manusia. Ma akfarohu, mengherankan kafirnya insan. Heran kekufurannya insan. Alangkah kafirnya insan. Manusia kafir telah dilaknati. Heran kekufurannya. Jadi yang dimaksud ma'akfarohu itu adalah ta'ajubu min kufrihi ma'iksanillah ilaihi. Dia sangat mengherankan kekufurannya pada Allah. Laya, manusia kok bisa dia itu kufur? Min ayyi syai'in, dari mana sesuatu khalaqahu, menciptakan siapa Allah pada syai'. Coba, dia itu terciptakan dari apa? Dia diciptakan dari apa? Kok bisa dia itu kufur? Min nutfatin, dari sperma. Khalaqahu, menciptakan siapa Allah pada insan. Faqaddarahu, maka mengira-ngira siapa Allah pada insan. Allah menciptakan atau menjadikan insan itu dari sperma. Oleh Allah dikira-kira, maksudnya dikodar. Artinya oleh Allah sudah ditentukan, sudah dipastikan. Dipastikan atau dikodar ajalnya, amalnya, untung atau celaka, itu sudah dikodar. Jadi yang dimaksud faqaddarahu, mengira-ngira, maksudnya mengkodar siapa Allah pada insan. Yaitu oleh Allah sudah dikodar, sudah dipastikan ajalnya, amalannya, untung atau celaka, dia sudah dikodar. Sebagaimana di dalam riwayat kitab Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, In ahadakum
yujma'u fi batni ummih arba'ina yauman sumayakunu alaqatan misla dzalik sumayakunu mudghatan misla dzalik sumayab'asullah ilaihi malakan bi arba'i kalimatin fayuktabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa saqiyun au sa'idun. Jadi kalian itu dikumpulkan di perutnya ibu selama 40 hari, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menulis 4 perkara. Amalannya, ajalnya, rezekinya, dan nasib celaka atau beruntung. Sumayunfakhu fihi ar-ruh fa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulu al-jannah. Sesungguhnya seorang laki-laki dia mengamalkan amalannya ahli neraka. Yang dikerjakan itu pekerjaan-pekerjaannya ahli neraka, maksiatan, gak mau ibadah. Pokoknya amalan ahli neraka dia kerjakan. Sampai ajal dia itu kurang sedikit. Hampir meninggal dunia. Tapi ternyata fayasbiqu ali alkitab. Dia sudah ditulis, sudah dikodar bahwa dia itu ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulu al jannah. Di ujung hayatnya dia mengamalkan amalannya ahli surga. Sehingga dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia masuk ke dalam surga. Itu sudah ditulis oleh Allah. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulu an-nar. Ada lagi seorang laki-laki yang dia itu selalu beribadah, mengamalkan amalannya ahli surga. Ya, beribadah, berbuat baik, terus seperti itu. Nah, ketika dia akan meninggal dunia, di ujung hayatnya, lah kok ternyata kodar dia itu memang ahli neraka. Maka dia akan meninggal dunia, keluar dari agama, murtad. Sehingga mengerjakan amalannya ahli neraka, mati dalam keadaan kafir, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, inilah saudara, semua qadar itu sudah ada, sudah dikodar. Celaka atau beruntung, amalan itu sudah dikodar. Nah, tentunya kita jangan hanya pasrah pada qadar. Kita supaya terus beramal, terus konsisten, istiqomah, ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita. Rasulullah SAW sabda, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu ya paling akhirnya amalan. Ya. Semoga kita semuanya terus bisa istiqomah dalam beribadah, beriman kepada Allah sampai husnul khotimah. Summa sabila, kemudian jalan, yassarohu, memudahkan siapa Allah, hu pada insan atau hu pada jalan. Di domirnya yassarohu ini bisa insan, bisa sabil. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan summa yassara alaihi khurujahu min batni ummihi. Atau dalam tafsir Tobari summa yassarahu lis-sabil, yakni lit-thariq. Artinya sabil di sini, jalan di sini bisa dimaksud kemaluannya ibu. Setelah Allah menjadikan segumpal darah, segumpal daging, lalu menjadi bayi
di dalam perutnya ibu, Allah memudahkan jalan keluar insan itu dari perutnya ibu, yaitu melalui kemaluannya ibu. Dimudahkan oleh Allah. Meskipun bayi itu besar, saudara. Dan mohon maaf, kemaluannya ibu itu kecil, tapi bisa keluar si bayi ini dari kemaluan ibu, dari jalan itu. Karena Allah membuat mudah, ya, dibuat elastis. Seperti itu. Ini termasuk kekuasaan Allah. Dan tidak jarang seorang ibu dalam melahirkan itu juga, kalau orang Jawa bilang, gangsar, mudah. Ada ibu yang merasa ingin buang air besar, tapi ketika sudah berada di atas WC, ternyata yang keluar bayinya. Subhanallah. Allah bisa membuat seperti itu. Nah, itulah manusia. Diciptakan seperti itu. Dari sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian bisa menjadi bayi, keluar dari jalan yang dimudahkan oleh Allah. Lah ya, seperti itu loh. Kok manusia itu sombong? Kok manusia itu kufur, tidak mau beriman? Atau Allah memudahkan jalan, maksudnya setelah jadi manusia, Allah menunjukkan jalan untuk dia. Jalan hidup untuk dia. Dia bisa terilhami harus bagaimana dia harus jalan. Oleh Allah dimudahkan seperti itu. Apa yang dikerjakan oleh manusia itu sudah dari kehendaknya Allah. Maka heran kufurnya ketika manusia itu tidak mau beriman. Summa amatahu, kemudian mematikan siapa Allah pada insan. Fa'aqbarahu, lalu mengubur siapa Allah pada insan. Lalu oleh Allah dimatikan dan dikubur. Summa kemudian idza sya'a, ketika menghendaki siapa Allah, ansyarahu, maka membentangkan siapa Allah pada insan. Maksudnya membangkitkan siapa Allah pada insan. Jadi ansyarahu, membangkitkan pada insan. Kemudian ketika Allah menghendaki, maka insan itu akan dibangkitkan kembali. Itulah proses kehidupan manusia, mulai dari sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging jadi bayi, lalu lahir jadi dewasa, terus dimatikan Allah, lalu dikubur, dibangkitkan kembali dari kubur. Kala, jangan begitu. Maksudnya jangan kufur. Lama yaqdi, belum mendatangkan dia insan kafir, ma pada apa-apa amarahu, yang perintah siapa Allah hu pada insan, atau hu pada ma. Jangan begitu, jangan kufur. Orang kafir, insan yang kafir, dia belum melaksanakan perintahnya Allah. Dia belum memenuhi perintahnya Allah. Jadi orang kafir dia mengingkari hari kebangkitan dan hisapan. Dia tidak mau mengerjakan perintahnya Allah karena dia mengingkari adanya hari kebangkitan. Perasaan, keyakinan dia, orang kafir itu pokoknya kalau sudah mati ya sudah. Padahal dia akan dibangkitkan kembali, kemudian ketemu dengan yaumul hisab. Fal yandur, maka hendaklah melihat sopo al insanu, manusia.
ila ta'amihi, pada makanannya insan. Coba perhatikan. Insan bisa makan itu dari mana coba? Perhatikan. Dia bisa makan itu dari mana? Anna, sesungguhnya kami Allah, iku sobabna, menuangkan kami Allah, al-ma'a, pada air, soban, dengan menuangkan sungguh, dengan deras. Ketahuilah sesungguhnya kami Allah yang menuangkan air itu dengan deras. Yang menurunkan air adalah kami Allah. Air hujan itu kami yang membuat. Summa syaqaqna, kemudian memecah kami Allah al-ardo, pada bumi, syakon, dengan memecah sungguh. Kemudian bumi itu kami pecah dengan sungguh. Artinya keluar tanaman dari bumi. Fa'ambatna, maka menumbuhkan kami Allah fiha, di dalam bumi, habban, pada biji-bijian. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi tersebut. Wa inaban, dan anggur. Wa qotban, dan daun-daunan. Qotban itu tumbuhan yang basah atau sayur-sayuran. Ya, bisa rumput atau daun-daunan atau jenis sayur-sayuran, namanya qotban. Wal qotbu huwa al-fasfasatu allati ta'kuluha ad-dawabu rotobatun. Jadi qotban itu adalah daun-daunan yang basah. Ya, macam-macam sayur-sayuran termasuk. Wa zaitunan, dan zaitun, pohon zaitun. Wa nakhlan, dan pohon kurma. Wa hada'iqa, dan beberapa kebun, gulban, yang lebat. Gulban yang lebat, kebun yang lebat daunnya. Wa fakihatan, dan buah-buahan. Wa abban, dan rumput. Abban itu daun-daunan, maksudnya seperti rumput. Wal abu ma'an batat al-ardu. Jadi abu itu adalah sesuatu yang tumbuh dari bumi. Mimma ta'kuluhu ad-dawabu wa la ya'kulu an-nasu. Ya, biasa dimakan oleh hewan-hewan, tapi tidak dimakan oleh manusia. Ya, rumput itu. Itu namanya abu. Mataan, semuanya itu mataan sebagai kesenangan, lakum, untuk kalian, wali an'amikum, dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Jadi yang menurunkan hujan itu kami Allah. Dengan air hujan itu kami pecah bumi sehingga keluar tanaman. Ada biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, pohon zaitun, korma, kebun, buah-buahan, macam-macam tanaman. Semua itu sebagai kesenangan untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian. Sehingga kalian bisa hidup. Hewan makan rumput-rumputan, dan hewan bisa kalian makan. Sayuran bisa kalian makan. Falyandur al-insan ila ta'amihi. Coba perhatikan dari mana dia mendapatkan makanan. Siapa yang menciptakan? Allah, saudara. Fa'idha ja'at, maka ketika datang opo as-sokhotu, sokhoh. Sokhoh itu tiupan trompet yang kedua. Tiupan trompet yang kedua. Kalau secara harfiah, sokhoh itu suara yang keras. Nah, ini termasuk salah satu nama dari kiamat. Ismun min asma'il kiamah. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, as-sokhoh ismun min asma'i yaumil kiamah. Azzamahullah wa haddarahu ibadahu. Ini salah satu nama dari kiamat
yang oleh Allah dibuat untuk menakut-nakuti manusia. Yauma yafirru, pada harinya lari sopo almar'u, seseorang, min akhihi, meninggalkan saudaranya, wa ummihi, dan ibunya, wa abihi, dan bapaknya, wa sahibatihi, dan temannya, maksudnya istrinya atau suaminya, wa banihi, dan anaknya. Likul limri'in, bagi tiap-tiap seseorang, minhum, dari mereka, yauma idin, pada hari itu, sya'nun, kelakuan atau tingkah, yuknihi, yang menyibukkan, apa tingkah, kelakuan, hi, padanya seseorang. Di hari itu, seseorang akan lari meninggalkan saudaranya. Orang iman akan lari meninggalkan orang kafir, saudaranya orang kafir. Ibunya ditinggalkan, bapaknya ditinggalkan, istri atau suaminya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, semua ditinggalkan. Karena masing-masing orang sibuk dengan mengurusi dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi gak sempat untuk bersama keluarganya, ibunya, anaknya, gak. Semua akan mengurusi dirinya sendiri di hari itu. Akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Wujuhun, beberapa wajah, yauma idin, pada hari itu. Musfiratun, yang mencorong. Di hari itu ada beberapa wajah yang mencorong, yang bersinar. Dhahikatun, lagi tertawa. Mustabsyiratun, yang bergembira. Di hari itu ada wajah-wajah, yaitu wajahnya orang iman yang bersinar, yang ceria, tertawa, lagi bahagia karena dia mendapatkan surga. Orang-orang iman, saudara, kelak di hari kiamat, dia wajahnya tampak aura yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang bersinar. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman, yang bersinar wajahnya kelak di hari kiamat karena mendapatkan surga. Wa wujuhun, dan beberapa wajah, yauma idin, pada hari itu, alaiha, atas wajah, gobarotun, debu. Dan di hari itu pula juga ada wajah-wajah yang berdebu. Tarhakuha, menutupi pada wajah, opo kotarotun, kehinaan. Kotarotun, kehinaan, atau hitam, kotarotun, hitam. Yang wajah itu ditutupi dengan kehinaan. Ulaika, mereka itu, hum, mereka, al-kafarotu, orang-orang kafir, al-fajarotu, yang durhaka. Wajah-wajah yang banyak debunya, yang suram, yang ditutupi dengan kehinaan, yang hitam, itu adalah orang-orang kafir yang durhaka. Saudara, inilah keadaan di hari kiamat. Orang iman wajahnya bahagia, orang kafir wajahnya suram. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu, ketika itu matahari, iku kuwirat, dilipat. Kuwirat, dilipat atau digulung. Wa idzan nujumu, dan ketika itu an-nujumu, beberapa bintang, in kadarot,
rontok apa bintang. Wa idza, dan ketika itu al-jibalu, beberapa gunung, suyirat, dijalankan. Gunung dijalankan, kemudian bertabrakan dengan gunung yang lain. Wa idza, dan ketika itu al-isyaru, onta yang hamil, utilat, ditinggalkan apa onta. Di isyar itu adalah onta yang hamil. Utilat, ditinggalkan atau dilepaskan atau dikosongkan. Maksudnya tidak diramut, tidak diurusi. Wa idza, dan ketika itu al-wuhusu, beberapa hewan, husyirat, dikumpulkan. Dan ketika itu hewan-hewan liar itu dikumpulkan. Maksudnya semua binatang dikumpulkan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab mi syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Artinya Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, yuhsyaru kullu syai' hatta az-zubab, semuanya hewan dikumpulkan, sampai lalat pun juga dikumpulkan. Kemudian dikisos. Contoh, di dunia hewan kijang ini dikalahkan oleh harimau. Nah, nanti di hari kiamat harimau akan dikalahkan oleh kijang. Semua hewan sama seperti itu. Sebagaimana dalam surat An-Naba ayat 40. Wa idal biharu, dan ketika itu beberapa lautan sujirat, dikeringkan atau dinyalakan atau dialirkan. Ada 3 makna. Dan ketika itu lautan-lautan dikeringkan, maksudnya airnya dikeringkan, menjadi sat, tidak ada air, kering. Atau yang kedua, dinyalakan, artinya dinyalakan menjadi api. Sebagaimana dalam hadis Sunan Abi Dawud, ternyata di bawah laut itu terdapat api. Fa inna tahtal bahri naron. Di bawah laut itu ada apinya. Nah, kelak nanti di hari kiamat laut itu akan menyala, akan dinyalakan. Atau yang ketiga, dialirkan. Artinya dialirkan sehingga air asin ini campur dengan air tawar. Wa idan nufusu zuwijat. Dan ketika itu an-nufus, beberapa diri, zuwijat, digandengkan. Zuwijat, digandengkan. Maksudnya ini ada 4. Yang pertama, orang yang solih digandengkan dengan orang yang solih. Orang yang kafir digandengkan dengan orang yang kafir. Orang Yahudi dengan orang Yahudi. Orang Nasrani dengan orang Nasrani. Ini digandengkan. Yang kedua,
ruh digandengkan dengan jasadnya. Yang ketiga, manusia digandengkan dengan amalannya. Yang keempat, orang iman digandeng dengan bidadari. Dan orang kafir digandeng dengan syaitan. Wa idza al-mau'udatu su'ilat. Dan ketika itu al-mau'udatu, orang yang dikubur, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Su'ilat, ditanya siapa mau'udah. Bi'ayyi dambin, dengan mana dosa, kutilat, dibunuh dia. Dan ketika itu anak-anak perempuan yang dikubur secara hidup-hidup akan ditanya sebab dosa apa dia dibunuh. Apa dasarnya dia kok dibunuh. Nanti akan ditanya seperti itu. Wa idas suhufu, jadi dulu kebiasaan orang jahiliyah ini ketika mempunyai anak perempuan malu sehingga dikubur hidup-hidup. Wa idas suhufu, dan ketika itu as-suhufu, beberapa catatan maksudnya amalan, nusyirat, dibentangkan, apa? Suhuf, maksudnya ditunjukkan pada pemiliknya. Dan ketika itu buku catatan amalan dibentangkan, ditunjukkan pada pemiliknya. Wa idza, dan ketika itu as-sama, beberapa langit, kushitot, dihilangkan apa langit. Kushitot ini dicabut atau dilebur atau dilipat. Dan ketika itu langit dicabut atau dilebur, dihilangkan atau dilipat. Wa idza, dan ketika itu al-jahimu, neraka jahim, iku su'irat, dihidupkan. Dan ketika itu neraka jahim disiapkan untuk penghuninya. Wa idza, dan ketika itu al-jannatu, surga, iku uzlifat, didekatkan pada penghuninya. Dan ketika itu pula surga didekatkan untuk penghuninya. Alimat, mengetahui, sopo nafsun, diri, ma, pada apa-apa, ahdorat, yang mengerjakan dia, yang menghadirkan dia, maksudnya mengerjakan dia. Dan diri akan mengetahui apa yang dia kerjakan. Fala uqsimu, bersumpah aku Allah, bil khunnas, dengan bintang yang mundur, dengan bintang yang mundur. Jadi khunnas itu bintang yang berjalan mundur. Nah, bintang yang berjalan mundur itu ada 5. Yang pertama, bintang Zuhal. Yang kedua, bintang Mushtari. Yang ketiga, bintang Al-Mirih. Yang keempat, bintang Az-Zuharoh. Yang kelima, bintang Utarid. 5 bintang ini yang berjalan dengan mundur. Al-Jawari, beberapa bintang al-kunnasi, yang tenggelam. Kunnas, tenggelam atau terbenam. Bintang-bintang yang tenggelam
atau yang terbenam. Walaili, demi malam, idza as'asa, ketika berjalan apa malam. Jadi as'asa ini bergeser sedikit demi sedikit. As'asa, demi malam yang bergeser sedikit demi sedikit. Wasubahi, demi waktu subuh. Idza tanafasa, ketika terang. Kalau bahasa Jawanya modot, maksudnya sinarnya terang. Demi waktu subuh ketika terang sinarnya. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, iku laqaulu rasulin, niscaya ucapannya Rasul, karimin, yang mulia, dzikuwatin, yang mempunyai kekuatan, yang bertempat indadil arsi, di sisi zat yang mempunyai ars, yaitu Allah, makinin, yang berpangkat, mutoin, yang ditaati, maksudnya ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain, sama di sana aminin, orang yang terpercaya, maksudnya dipercaya oleh Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabinya. Malaikat Jibril itu mempunyai kekuatan yang bertempat di dekatnya Allah, yaitu zat yang mempunyai ars. Malaikat Jibril itu malaikat yang berpangkat, punya kedudukan tinggi di antara para malaikat, yang ditaati oleh semua malaikat, yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulnya Allah. Wa ma sahibukum, dan tidak ada teman kalian, maksudnya Nabi Muhammad, iku bimajnun, orang gila. Nabi Muhammad itu bukan orang gila, tapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah Rasulullah. Walaqad ra'ahu, dan niscaya sungguh telah melihat siapa Nabi Muhammad pada malaikat Jibril, bil ufuki, di pejajahan, al-mubini, yang jelas. Sungguh Nabi Muhammad bisa melihat malaikat Jibril di pejajahan penjuru langit yang jelas, maksudnya di angkasa. Waktu itu Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. 600 sayap dengan wujud aslinya, dengan wujud aslinya. Nabi bisa melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Wa ma huwa, dan tidak ada dia Nabi Muhammad alal goibi, atas gaib. Gaib sih maksudnya adalah wahyu atau kabar dari langit. Bidoninin, orang yang menyimpan atau menahan. Nabi Muhammad itu tidak menyimpan wahyu Allah. Nabi Muhammad tidak menyimpan wahyu Allah sedikit pun. Semua oleh Nabi Muhammad disampaikan, tidak disimpan sama sekali. Wa ma huwa, dan tidak ada Al-Quran biqauli syaitonin, dengan ucapannya setan, rojimin, yang terkutuk atau yang diranjam. Al-Quran itu bukan ucapannya setan yang terkutuk, bukan ucapan setan yang diranjam. Artinya
Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aina tadhabun, maka di mana pergi kalian orang-orang kafir? Kalian akan berpedoman pada apa kalau bukan dengan Al-Quran? In huwa, tidak ada Al-Quran illa kecuali dzikrun, peringatan, lil alamin, untuk orang-orang seluruh alam. Al-Quran itu adalah nasihat, peringatan untuk seluruh alam. Liman, bagi orang, sya'a yang menghendaki dia, minkum dari kalian, ayastakima, bahwa menetapi dia. Ayastakima, bahwa menetapi dia. Yaitu bagi orang dari kalian yang ingin menetapi, yang ingin menetapi. Ini ada dua keterangan. Yang pertama, tidak mansuh. Jadi Al-Quran itu untuk orang yang memang oleh Allah dikehendaki menetapi. Atau yang kedua, mansuh. Nasihnya di ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayasya'allah Rabbul Alamin. Orang dari kalian menghendaki untuk menetapi, pasti bisa. Ini mansuh. Nasihnya, wa ma tasya'una illa ayasya'allah Rabbul Alamin. Jadi sya'a di sini fa'ilnya bisa man, bisa Allah. Kalau fa'ilnya man, ini mansuh. Nasihnya ayat 29. Tapi kalau fa'ilnya Allah, Allah memang menghendaki, tidak mansuh. Wa ma tasya'una, dan tidak menghendaki kalian untuk mengerjakan pada kebenaran, ila kecuali ayyasya'a, bahwa menghendaki sapa Allahu Allah. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam. Kalian tidak menghendaki untuk menetapi kebenaran kecuali Allah menghendaki. Artinya kalian bisa menetapi kebenaran, kalian bisa menetapi Al-Quran, itu karena memang Allah menghendaki. Allah itu Tuhannya seluruh alam. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjutkan surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Infitar ini ada sebuah riwayat. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ilal qiyamah ra'yal ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan pandangan mata, dengan lebih jelas, maka supaya membaca idza syamsu kuwirat wa idza sama infatarat, supaya membaca surat At-Takwir yang tadi sudah kita selesaikan, dan supaya membaca surat Al-Infitar, surat ini, dan membaca surat Al-Insyiqaq, karena di dalam 3 surat ini membahas atau mengupas tentang kiamat. Idas sama'u, ketika itu beberapa langit, infatorat, memecah apa langit. Ketika itu langit-langit memecah karena malaikat turun ke dunia. Wa idal kawakibu, dan ketika itu beberapa bintang intasarot,
rontok apa bintang. Dan ketika itu hari kiamat bintang-bintang rontok. Wa idal biharu, dan ketika itu beberapa lautan fujirat dikeringkan apa lautan atau dialirkan apa lautan. Seperti dalam surat At-Takwir. Dan ketika itu lautan-lautan dikeringkan. Lautan-lautan dialirkan. Dikeringkan maksudnya disatkan. Dialirkan sehingga laut tawar dan asin ini menjadi satu. Wa idza, dan ketika itu al-kuburu, beberapa kuburan bu'sirat dibangkitkan. Bu'sirat itu digali apa kuburan, maksudnya dibangkitkan. Dan ketika itu mayit-mayit yang ada di kuburan semua dibangkitkan kembali. Jawabannya idan, alimat, maka telah mengetahui sapa nafsun diri, ma pada apa-apa qaddamat yang mendahulukan siapa diri, maksudnya mengerjakan yang sudah dikerjakan, wa akhirat, dan mengakhirkan siapa diri, maksudnya amalan yang tidak jadi dikerjakan. Maka setiap diri pada hari itu akan mengetahui amalannya yang sudah dikerjakan maupun yang tidak jadi dikerjakan. Amalan yang baik maupun amalan yang jelek. Artinya setiap diri mengetahui amalan-amalan baik dan amalan-amalan jelek yang dikerjakan, dan mengetahui amalan-amalan baik dan amalan-amalan jelek yang ditinggalkan. Semua akan dia ketahui. Kalau amalan baik yang ditinggalkan, dia akan menyesal. Ya ayyuhal insan, wahai ingatlah para manusia. Ma apakah gorroka yang menipu apa maka padamu? Birobbika, pada Tuhanmu al-karimi yang mulia. Wahai manusia, anak turun Adam, apa yang menipu kamu untuk percaya pada Allah? Apa yang menipu kamu untuk tidak mengerjakan perintahnya Allah? Apa yang menipu kamu untuk menentang pada Allah, sehingga kamu berbuat kemaksiatan? Padahal Allah itu alladzi zat, khalaqaka, yang menciptakan siapa Allah kepadamu. Fasawwaka, maka menyempurnakan siapa Allah kepadamu. Fa'adalak, maka menegakkan siapa Allah kepadamu. Maksudnya Allah memperbaiki bentuk, Allah memperbaiki bentukmu. Jadi fa'adalak itu bentuknya itu dibuat serasi, pantes, ya, dibuat pantes atau serasi. Allah itu padahal zat yang menciptakan kamu, yang menyempurnakan padamu, yang memperbaiki pada bentukmu. Fi ayyi suratin, di dalam mana rupa, masya'a, menghendaki siapa Allah, rokkabaka, maka menyusun siapa Allah kepadamu. Ma-nya ini zaidah. Allah zat yang menghendaki untuk menyusun rupa manusia. Ya, dengan kehendaknya Allah. Oleh Allah disusun dengan bentuk sesuai kehendaknya Allah. Ya, seperti yang ada pada diri kita ini. Kalau di dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim.
Ini oleh Allah kita sudah disusun sedemikian rupa, sesuai dengan kehendak Allah. Mata ada di sini, hidung ada di sini, bibir ada di sini. Ini sudah desainnya Allah. Dan kita syukuri apa yang ada ini. Coba kita bayangkan saudara, andaikan hidung itu berada di bawah kaki, mata berada di sebelah tangan, apa yang terjadi? Tapi Allah sudah sedemikian rupa mendesain manusia seperti ini. Mata, hidung, mulut, telinga, ini sudah desainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, jangan begitu. Bal, bahkan tukadzibuna, mendustakan kalian bidini, pada hari kiamat atau hari pembalasan. Jangan begitu. Justru kalian kok malah mendustakan hari kiamat. Mestinya kalian itu iman. Kalian bersyukur oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Disusun sedemikian rupa desainnya. Jangan begitu, jangan tidak mau iman. Kok malah justru kalian mendustakan hari kiamat. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya berat atas kalian. Opo lahafidina, niscaya orang-orang yang menjaga. Sesungguhnya ada malaikat hafadah, malaikat penjaga atas kalian. Kalian dijaga oleh malaikat. Kiroman, orang yang mulia, katibina, orang-orang yang menulis. Malaikat itu adalah mulia, menjalankan tugas suci dari Allah dan selalu menulis apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian perbuat. Yaktubuna aqwalakum wa a'malakum. Ya'lamuna, mengetahui mereka, ma pada apa-apa, taf'aluna, yang mengerjakan kalian. Mereka itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, ikul lafi naimin, niscaya di dalam kenikmatan. Maksudnya di dalam surga. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang iman, berada di dalam surga. Wa innal fujjaro, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, ikul lafi jahimin, di dalam, niscaya di dalam neraka jahim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu berada di dalam neraka jahim. Yaslaunaha, masuk mereka pada neraka. Yaumaddin, pada harinya pembalasan. Mereka masuk di neraka pada hari pembalasan. Wa mahum, dan tidak ada mereka, anha, dari neraka, iku bigo ibina, orang-orang yang gaib, orang-orang yang menghilang. Maksudnya orang-orang yang menghindar dari siksa. Dan mereka tidak bisa menghindar dari siksa. Kalau sudah masuk neraka, mereka tidak akan pernah bisa menghindar dari siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wama, dan apakah adraka, yang menjumpai apa ma kapadamu Muhammad, ma apakah yaumuddin, harinya pembalasan. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Summama, kemudian apakah adraka, yang menjumpai apa ma kapadamu Muhammad, ma apakah yaumuddin, harinya pembalasan. Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yaitu yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaumala tamliku, harinya tidak bisa memiliki sopo nafsun, diri, li nafsin, pada diri, syai'an, sedikit pun. Hari pembalasan itu adalah hari di mana diri tidak mampu untuk menolong diri lain sedikit pun. Tidak mampu untuk
menolong, memberikan manfaat pada orang lain. Itulah hari pembalasan. Mereka akan sibuk dengan perbuatan atau amalannya masing-masing. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak ada yang bisa memberi manfaat pada selainnya. Maka Nabi pernah berdakwah, menyampaikan kepada orang-orang Bani Hashim, ya Bani Hashim, ankidu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a. Hei Bani Hashim. Bani Hashim itu termasuk keluarga besar Nabi. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kata Nabi, la amliku lakum minallahi syai'a. Saya tidak memiliki kekuasaan dari Allah terhadap kalian sedikit pun. Saya tidak bisa apa-apa untuk membantu kalian terhindar dari siksa. Saya tidak bisa apa-apa. Maka selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wal amru, dan perkara, yauma idin, pada hari itu, ikulillah, bagi Allah. Dan segala perkara pada hari itu ada di dalam kekuasaannya Allah. Allah lah yang menguasai semua itu. Orang iman akan masuk surga, orang kafir akan masuk neraka. Itulah yang bisa kami sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Tentunya ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.